Pemeriksaan pasukan. Persiapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024 tengah berlangsung. Saat ini tahap yang sedang dilakukan adalah proses pemutakhiran data pemilih. Salah satu bagian dari kegiatannya adalah pencocokan dan penelitian coklit. KPU juga telah merilis peraturan dan keputusan yang mengatur tentang kegiatan coklit atau e-coklit dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Mengutip peraturan KPU, PKPU, pencocokan dan penelitian yang selanjutnya disebut coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Dalam pemutakhiran, data pemilih dengan bertemu pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun RW, atau nama lain dan tambahan pemilih. Marlina, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Batu mengatakan e-coklit adalah sistem aplikasi berbasis elektronik yang digunakan KPU untuk melaksanakan proses pencocokan dan penelitian atau kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dapat diakses pada https://ecoklit.kpu.go.id atau e-coklit merupakan bagian dari upaya KPU dalam mendapatkan data pemilih yang valid untuk penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Jadwal pelaksanaan e-coklit oleh petugas Pantarli PPDP dalam Pilkada 2024 merujuk pada keputusan KPU nomor 638 tahun 2024 tentang pedoman teknis pembentukan badan ADHOC, penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Berdasarkan keputusan KPU tersebut, dijadwalkan pelaksanaan e-coklit adalah mulai dari 24 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024. Kegiatan e-coklit dilaksanakan selama sekitar 1 bulan oleh petugas Pantarli PPDP untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Saat kegiatan coklit dalam pelaksanaan pemilihan Pilkada 2024, Pantarli mendatangi satu persatu rumah warga dan mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan formulir model A, AKWK. Memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan, mencoret pemilih yang telah meninggal, mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain, mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin atau menikah pada hari pemungutan suara. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya, mencoret pemilih yang terganggu jiwa atau ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter, mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas, mencoret pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan. Ya. Kalau dari saya sebagai pemilih seharusnya kita harus ikut dalam demokrasi pilkada ini. Semoga kedepannya untuk pilkada kepala daerah yang terpilih bisa menjadi kepala daerah yang bisa bermanfaat dan menjadikan daerah ini lebih baik lagi. Nggak ada, tadi udah valid semua di checklist aplikasi apa tadi? E-coklit. Iya. Proses-prosesnya mudah nggak, Mbak? Mudah ya, sudah terdaftar semua dan dibantu sama pihak KPU. Jadi untuk aplikasi datanya udah. Kedepannya kepinginnya untuk kepala daerahnya itu bisa memajukan daerah masing-masing. Seperti Kota Batu ini kan sudah berkembang, kepinginnya juga rakyat-rakyatnya bisa diberdayakan. Jadi kebanyakan untuk pekerjanya lebih dari orang Batu asli aja sih. Menurut saya seperti itu sih, agar tingkat pengangguran warga Kota Batu lebih dikit. Dari Kota Batu, Akbar, ATV melaporkan.